Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pristiwanto Ade Nugraha dari kelas Job Connector, Video Learning dari Purwadika Digital Technology School. Di sini saya akan mempresentasikan memprediksi regresi pada data California House. Saya awali dengan konten yaitu Business Problem Understanding, Data Understanding, Data Pre-Processing, Modeling, Conclusion, dan Recommendation. Bisnis problem understanding di sini yaitu konteks yaitu California adalah negara bagian yang paling banyak penduduknya dan ketiga terluas wilayah di Amerika Serikat dan banyaknya penduduk dari California disebabkan California merupakan salah satu wilayah perputaran perekonomian terbesar dari segi pertanian, entertainment, dan wisata. Problem statement-nya yaitu pada survei sensus California dapat memprediksi dan menentukan jumlah atau value rumah yang tepat di California dengan adanya fitur-fitur populasi, jumlah kamar, dan jumlah tempat tidur. Dan di mana ini merupakan sangat berguna untuk calon developer dan calon customer dalam membeli atau menentukan harga rumah di California. Lalu goals yaitu untuk memprediksi nilai median rumah, median house value di California. Analytics approach yaitu menentukan nilai median rumah dengan pengaruh fitur-fitur yang ada dengan melakukan analisis data untuk mengetahui informasi dari data yang ada. Selanjutnya kita membangun algoritma untuk menentukan model regresi, lalu kita menemukan fitur yang berpengaruh besar terhadap data median model value, sehingga kita dapat menentukan conclusion suatu model tersebut apakah cocok dengan data California House ini, lalu kita memberikan rekomendasi. Lalu metric values, evaluation, itu evaluasi metrik yang akan digunakan untuk model regresi yang dibangun yaitu RMSE, MAE, dan MAPE. Lanjut, kita awali dengan data business problem understanding dengan kita tunjukkan head-nya dengan memiliki 10 kolom yang terdiri dari longitude, house median age, total rooms, total bedroom, populasi, household, median income, ocean proximity, dan median house value. Dan kita berikan info bahwa memiliki 10 kolom dengan baris 14.448 di mana semuanya data memiliki tipe flood dan ocean proximity itu objek. Lalu kita tampilkan jumlah kategori yang ada di ocean proximity yaitu ocean, inland, near ocean, near bay, dan island. Lalu kita host describe, kita akan menentukan, kita akan lihat nilai maksimal, Q1, Q2, Q3, minimal, standar deviasi, rata-rata, dan jumlah datanya. Lalu dengan exploratory data analysis EDA, kita akan menampilkan histogram di mana semua rata-rata sebagian besar adalah fiturnya miring. Tampaknya juga kita lihat pada house median age dan median house value memiliki batas akhir puncak di akhir. Lalu kita data pre-processing, kita akan melakukan pembersihan atau dengan drop atau kita mengecek adanya missing value pada data California House. Kita awali dengan membuat suatu tabel seperti ini dengan terdiri dari data fitur, data type, null peak, unique, dan unique sample. Lalu kita mengecek data duplikat terletak 0. Lalu kita cek missing value ternyata pada total bedrooms terdiri dari 137 data yang missing value, sehingga kita melakukan menghapus data nul pada kolom data total bedroom. Lalu kita cek dengan is the sum 0. Lalu kita cek kembali pada describe dan terjadi perubahan jumlah data dan yang lainnya. Lalu kita tidak melakukan drop kolom karena memang tidak ada data yang duplikat seperti itu. Kita lalu cek kembali data yang sifat numerical dan ternyata pada longitude tidak ada fitur yang memiliki kebanyakan
kecuali standar deviasi ya, yang memiliki nilai yang selain negatif seperti itu. Lalu kita cek lagi dan kita melakukan penghapusan dan ya itu 0. Lalu kita data korelasi. Data korelasi kita cek ternyata bersifat 0,92, 0,98 dan ini. Lalu kita cek dengan post plot, kita akan mengecek adanya outlier seperti ini, dan ternyata pada total rooms dan total bedrooms, populasi household dan median income dan median house value, kecuali latitude dan housing median age itu memiliki outlier yang banyak. Dan kita cek data yang numerikal seperti ini. Data yang numerikal yang kita langsung mengecek data numerikal, kita akan membuat suatu buat variabel baru dengan numerikal, lalu kita membuat suatu box plot yang lebih terlihat dari ini. Jadi kita seperti ini, dan terlihat jelas bahwa banyak yang memiliki outlier kecuali longitude, latitude, dan housing median age. Lalu kita membuat definisi find anomalies untuk membuat fungsi untuk mengecek outliers dengan seperti ini, dan kita cek masing-masing yang punya outlier seperti total rooms, total bedrooms, populasi, household, median income, dan median house values. Lalu kita melakukan describe dulu, dan kita mencek outliernya itu jumlahnya berapa. Punya ini median income, median house values, dan jelas. Dan kita akan melakukan drop data dengan cara seperti ini, dengan seperti ini. Dan kita ambil data sebelum nilai maksimal seperti itu. Jadi kita tidak ada nilai outliers gitu. Lalu kita hapus dan hasilnya seperti ini. Dan tinggal 12.221 data yang dan semuanya bersih, tidak ada angka 0 dan memiliki baris dot, dan tetap memiliki total 10 kolom karena tidak melakukan drop seperti itu. Lalu dengan host describe seperti ini dengan yang hal baru, dan kita cek lagi ini Ocean proximity-nya yang objek seperti itu. Lalu kita melakukan modeling. Jadi modeling kita melakukan kita menggunakan data dengan host variable dengan host underscore drop describe seperti ini dengan bukti none gitu. Lalu kita cek Ocean proximity-nya data seperti ini. Lalu kita melakukan encoding dengan one hot encoder pada Ocean proximity dan data splitting dengan target. Yang misalkan data independent variable dengan target. Jadi kita menggunakan target yaitu median house value. Yang encoding ini kita mengubah kategorikal itu yaitu Ocean proximity. Lalu adanya trend test splitting seperti ini. Lalu terus benchmark model seperti ini kita cek dengan membuat suatu definisi, dan ya, untuk MSE, RMSE, MI seperti ini, dan berhasil. Dan kita buat datanya seperti ini, dan kita membuat tabel dengan membandingkan mana sih model yang terbaik gitu. Linear regression, KNN, decision tree, report tree, dan export. Dan pada data ternyata memang dilihat dari itu memang SGBOS itu memang model terbaik dengan range errornya itu yang paling dikit gitu, paling dikit sehingga paling tinggi. Jadi seperti ini.
dan kita prediksi tes seperti ini, dan kita sebelum tuning kita buat sebelumnya tuning dan membandingkan random forest dan SGB seperti itu, dan kita lihat ternyata kan yang mendekati sebelumnya kan random forest itu juga terlihat paling mendekati juga dari SGBoost. Jadi kita memprediksi lagi dengan membuat dua model terbaik benchmarknya dengan yaitu ini, ternyata tetap yang terbaik adalah SGBoost. Lalu kita membuat kedalaman pohon, learning rate, jumlah pohon, dan sebagainya dengan prompt tuning seperti ini, dan kita buat seperti ini, main feed, main score time, per model, per alpha, dan sebagainya. Lalu kita cek skor pas terbaik, dan base score-nya itu bisa 3951 dengan parameter 0,9 dan learning rate-nya dan seperti ini. Oke. Setelah after tuning kita membuat prediksi lagi, hasilnya 42, 432 dan 414 MSE dan MSAE dan MAPP-nya. Dan performa dan kita membandingkan sebelum tuning dan setelah tuning, jadi terjadi penurunan, dan ini grafiknya tetap ada data yang mendekati garis regresi, ada yang tetap menyebar seperti itu. Jadi konklusinya adalah berdasarkan yang sudah dilakukan, fitur ocean proximity dan median income jadi fitur yang paling berpengaruh pada median house value gitu. Dan dengan data tersebut sebesar 3294 kita dapat menyimpulkan bahwa bila nanti model yang kita buat digunakan untuk memperkirakan harga rumah California pada rentangnya seperti yang dilatih pada model gitu. Dan kita dapat memperkirakan harga-harga rata-rata rumah yang ada di California. Nah, rekomendasi yaitu hal yang harus dilakukan yaitu untuk pengembangan model agar lebih baik lagi, seperti kita kemungkinan penambahan lebih korelatif dengan target, dan seperti fasilitas lainnya selain total kamar dan total kamar tidur seperti itu, dan lihat kembali data mana aja yang nilai tinggi dengan fitur-fitur yang saja menyebabkan model menghasilkan error tersebut, dan aspek apa yang menyebabkan model menghasilkan error yang tinggi, sehingga kita dapat melakukan train ulang dengan menerapkan fitur engineering lainnya seperti itu. Oke, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.